Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita kembali merenungkan firman Tuhan. Jangan bosan-bosan mendengarkan firman Tuhan ya. Mohon like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ikuti akun saya, sebarkan ke teman-teman sebanyak-banyaknya. Hari ini kita perlu berhati-hati dalam mengejar kesempurnaan loh. Mengapa? Iya. Takutnya kita terjebak di dalam kesempurnaan yang palsu. Ada 3 tipe kesempurnaan. Yang pertama ada kesempurnaan lahiriah, yaitu kedagingan menghasilkan fanatisme. Ya. Fanatisme ini mewujudkan antusias manusia dan semangatnya berapi-api untuk menegakkan kebenaran dari diri sendiri. Lah ini yang berbahaya. Kesempurnaan semacam ini berpusat pada manusia dan dipengaruhi oleh ide-ide kesempurnaan manusiawi. Ya. Yang kedua adalah semangat atau seal. Itu suatu semangat rohani bagi Allah dan suatu semangat manusia bagi Allah. Ingatlah, semangat manusia sangat mudah tercemar. Ya mungkin ada kecemburuan lah, iri hati. Ya, yang paling tepat itu adalah kesempurnaan absolut, tetapi hanya didapat saat kita berjumpa dengan Yesus, di mana tubuh kita sudah ditanggalkan, kedagingan kita sudah ditanggalkan. Lantas pertanyaannya, bagaimana supaya kita hidup sempurna seperti Kristus? Disinilah letak kesalehan Kristiani terbilang unik. Wow, keunikannya di mana ini ya? Tidak semua wujud kesalehan adalah benar. Kesalehan tanpa konsep yang benar itu adalah sebuah kesalahan. Paulus beberapa kali mengecam upaya-upaya kesalehan yang tidak benar sebenarnya. Konsep kesalehan yang benar menurut Matius pasal 5 ayat 48. Kita baca aja ya, Matius 45 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ya, puji nama Tuhan. 3 poin penting tentang keunikan kesalehan Kristiani yang perlu kita tahu ini guys. Yang pertama adalah kesalehan sejati yang bersumber dari sifat-sifat Allah. Bagi banyak orang ya beranggapan ingin berbuat baik supaya bisa masuk surga, tetapi semuanya itu sia-sia kan, tanpa pengorbanan Kristus di kayu salib. Kristus mati untuk kita, dia bangkit menyediakan tempat buat kita. Ya, kesalahan identik dengan deretan peraturan yang harus dipatuhi kan. Dalam sebagian kasus peraturan ini bahkan terlibat begitu menggelikan atau memprihatinkan, orang menyiksa diri melalui cara-cara tertentu supaya terlihat saleh. Mereka hanya melakukan tanpa mempertanyakan untuk apa melakukan hal ini, menyiksa diri, menuruti tapi tak mengerti. Kadang-kadang agama begitu menyiksa gitu ya, saking kepinginnya masuk surga. Tidak demikian dengan kekristenan. Tuhan Yesus memang menghargai perintah dan larangan di dalam hukum Taurat. Ia bahkan menegaskan otoritas dan permanensi Taurat. Namun ia melangkah lebih jauh. Bukan hanya sekedar deretan perintah dan larangan. Bagi dia yang penting itu bukan ekspresi di luar loh, ingat itu. Melainkan esensi dari setiap perintah. Esensi dari pembunuhan itu apa sih kira-kira? Kemarahan dan kebencian, ya kan? Esensi dari perzinahan itu kira-kira apa ya? Kok tidak boleh berzina misalnya? Pikiran dan hati yang kotor. Ini esensi dari perzinahan. Esensi dari sumpah, kita tidak boleh bersumpah palsu. Kenapa sih? Integritas perkataan seseorang itu wajib benar, tidak boleh pelin-pelan, tidak boleh mengadu domba dan sebagainya. Ya, esensi dari hukum retalisasi itu apa? Kasih dan penghargaan terhadap
orang lain. Lebih jauh, semua esensi itu bersumber dari satu hal, sifat-sifat Allah yang sempurna. Semua perintah itu menunjukkan bahwa apa yang Allah sukai, yang dilarang ya berarti Allah tidak suka, begitu ya. Kita harus kudus karena Allah memang kudus. Nah, kita mengasihi orang lain karena Allah adalah kasih. Ya Bapak Ibu Saudaraku. Yang kedua yang perlu kita tahu, kesalehan sejati lebih menekankan proses ya daripada hasil. Tuntutan untuk menjadi sempurna seperti Bapa di surga itu menimbulkan kebingungan kan bagi kita orang Kristen. Mana bisa sih kita sempurna seperti Bapa? Sebagian mencoba menafsirkan telios dengan kata matang, tidak sesuai konteks ya. Ada yang menafsirkan membatasi kesempurnaan dalam hal kasih. Mereka pendapat ayat ini merupakan kesimpulan dari ajaran kasih. Sama seperti Bapa mengasihi semua orang. Demikian pula kita harus mencerminkan sifat dan tindakan itu. Tafsiran semacam ini juga kurang tepat kelihatannya. Posisi ayat 48 di akhir lebih tepat dipahami dengan konklusi bagi ayat 17 sampai 48. Pemunculan kata sempurna untuk Bapa di surga lebih cocok dengan cakupan yang lebih luas. Jika kesempurnaan ilahi di sisi hanya dibatasi kasih, mengapa Tuhan nggak langsung aja kasihilah sesamamu gitu aja, kan enak ya. Hendaklah kamu mengasihi sama seperti Bapamu di surga penuh kasih. Di samping itu ayat 48 yang perlu kita perhatikan. Jika telos berarti sempurna, apakah perintah mungkin untuk dipenuhi oleh orang-orang Kristen? Kita kan tidak mungkin sempurna. Justru disitulah keunikan kekristenan ya. Yang paling penting itu prosesnya, bukan hasilnya ya. Urusan kita adalah berupaya sebaik mungkin untuk menggapai titik tertinggi. Orang yang merasa sudah baik, sudah rohani ya. Ada orang tuh yang merasa menggebu-gebu melayani Tuhan, orang yang menggebu-gebu untuk beribadah pada Tuhan, padahal levelnya masih kesempurnaan lahiriah, hanya ide dari manusia, hanya kedagingannya saja. Tetapi kalau kita sadar, kita mungkin bisa jatuh berkali-kali, namun kita tidak tergeletak. Orang benar akan selalu bangkit kembali melalui proses yang panjang yang terus menerus diubah dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Seperti yang diungkapkan Paulus dengan gamblang, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku, mengarahkan diri pada apa yang di depanku, berlari dengan tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ketiga, kesalehan berdasarkan anugerah Allah di dalam Kristus Yesus. Perintah dan larangan diberikan Tuhan Yesus di Matius 5 ayat 17 sampai 48. Kalau Bapak Ibu Saudaraku membacanya, memang tidak mungkin diraih orang Kristen semuanya. Karena itu sejak awal Tuhan telah menandaskan bahwa Ia akan menggenapi hukum Taurat. Apa yang gagal dilakukan oleh manusia digenapi oleh Kristus di kayu salib. Ya, tuntutan terhadap kesempurnaan berfungsi untuk apa lantas? Jangan berputus asa dulu, tetap semangat ya untuk memperjelas keberdosaan dan ketidakberdayaan kita sebenarnya. Ya, kita berusaha tapi tetap gagal ya. Ibarat sekumpulan orang diminta untuk memetik bintang di langit, bisa enggak? Enggak bisa gitu ya. Yang kita bisa lakukan hanyalah beriman secara sungguh-sungguh kepada korban Kristus di kayu salib. Kristus adalah pencipta dan penyempurna iman kita ya. Ingat Bapak Ibu, kita diselamatkan karena anugerah, bukan karena perbuatan baik kita. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita diberikan anugerah. Ya, iman itu akan disempurnakan oleh Allah dari hari ke hari. Maka hiduplah bersama Tuhan ya. Hiduplah berakar kepada Kristus. Maka kesalehanmu bukan kesalehan yang brutal, bukan kesalehan yang secara lahiriah, yang kedagingan, yang ada iri. Kalau ada orang lain lebih hebat, kamu iri. Ada orang yang lebih kaya, kamu sangat marah. Ya, tapi kesalehan sejati letak uniknya pada proses bersama Kristus, bukan hasil tapi proses ya. Selamat melayani pekerjaan Tuhan. God bless you.